tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka ayat-ayat firman Tuhan ini di Kejadian 24 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Sama-sama ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, seorang Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, ia berkata, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh wanita yang namanya Ribka atau Rebecca bahasa Inggrisnya. Dan judul khotbah saya adalah diberkati untuk menjadi berkat. Saudara, hidup ini adalah satu perjalanan yang harus diisi dengan benar. Sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengisi kehidupan ini, saudara yang kekasih. Ya, kalau kita baca satu buku, ya kita baca mungkin ada satu buku sejarah tentang seseorang atau biografi dari seseorang, saudara. Dan pasti buku itu berisikan tentang pendahuluan dulu, ya, dan kata pengantar dan semuanya, pembukaan dulu, baru itu ada isinya. Nah, setelah isi, baru nanti ada closingnya, ada penutupnya. Ya, jadi saudara, hidup kita telah dimulai bersama dengan Tuhan. Ya, pada waktu kita dilahirkan kembali, lahir baru, ya hidup kita telah dimulai, journey kehidupan kita telah dimulai, dan kita harus mengisinya dengan benar. Karena suatu hari nanti hidup ini akan berakhir, saudara. Dan semua apa yang kita isi di dunia ini, itu kita harus mempertanggungjawabkan itu. Ya, jadi ada orang yang hidupnya baik selama dia hidup, artinya hidupnya mengikuti atau menggenapi seluruh rencana Tuhan di dalam hidupnya, dan dia akan berkata seperti Rasul Paulus, ya, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik, dibilang ya, dan memelihara iman. Ya, jadi belum tentu semua orang ya di kuburannya mungkin memakai ayat yang Paulus katakan ini, tapi belum tentu semua orang itu mengisi seperti Paulus mengisi, ya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, tentunya Tuhan menginginkan kita mengisi kehidupan kita dengan baik dan benar. Saudara, Ribka ini, kalau kita belajar tentang Ribka ini adalah ibu yang melahirkan bangsa Israel. Jadi Ribka ini adalah istri dari Ishak, anak Abraham. Ishak itu anak Abraham, jadi menantu dari Abraham. Ya, dan Ribka ini dia yang melahirkan Esau dan Yakub. Dan Yakub ini yang disebut Israel. Ya, yang saat ini kita lihat bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, umat kepunyaan Allah. Di mana kita lihat bahwa Tuhan senantiasa berdiri untuk bangsa ini. Nah, Ribka lah yang melahirkan Yakub ini. Ribka ini sangat spesial, ya. Saudara, di Amerika saat ini kita merayakan Hari Ibu, Mother's Day. Kalau di Indonesia Desember 22 ya. Betul ya, Desember 22. Kalau di Amerika hari ini, saudara. Makanya saya mau, bukan juga karena Mother's Day, tetapi tokoh Ribka ini adalah seorang wanita, saudara ya. Wanita yang membawa berkat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kita akan belajar dari seorang wanita ini, aplikasinya dalam kehidupan kita ini apa? Apa yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengisi
jurneh kehidupan kita. Sesuai dengan judul khotbah pada hari ini, diberkati untuk menjadi berkat. Saudara, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus atau menerima Tuhan Yesus, saya percaya semua berkat-berkat Tuhan itu sudah disediakan buat kita. Ya, semua berkat. Baik berkat perlindungan, berkat penyertaan Tuhan, itu berkat, saudara. Jadi berkat bukan sekedar materi, ya. Materi itu berbicara tentang keuangan, ya, tetapi berkat juga ada berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat penyertaan Allah. Ya, itu juga berkat, saudara yang kekasih. Berkat-berkat yang kita bisa nikmati, berkat kita bisa mempunyai keluarga, itu juga berkat, saudara. Bukan berarti orang tidak menikah terus orang itu tidak diberkati. Bukan, dia juga mempunyai keluarga. Ada ibu, ada bapak, ada kakak adik. Ya, itu merupakan berkat juga. Dan Rasul Paulus dia tidak menikah, tapi Rasul Paulus juga dia bisa menikmati berkat Tuhan di dalam kesendiriannya dia. Dan dia bisa maksimal pencapaiannya, saudara yang kekasih. Ya sebaliknya kalau orang punya anak, punya suami, punya istri, ya ada banyak kendala ya. Dimana kita juga bertanggung jawab kepada keluarga kita yang Tuhan percayakan. Sementara seorang Rasul Paulus ya dia tinggal melakukan aja. Karena dia tidak perlu minta izin kepada pasangannya, tidak perlu mengurus atau merawat anak-anak yang dikandung istrinya. Tidak perlu, tetapi dia banyak mempunyai anak-anak rohani, saudara kekasih. Jadi tidak masalah, saudara, menikah atau tidak menikah, ya, saudara. Tetapi yang saya percaya, selama kita hidup, kita adalah pribadi yang harus mengisi kehidupan kita secara benar. Berkat Tuhan sudah sediakan kepada kita, tetapi kitalah, saudara yang kekasih, yang akan menentukan, ya, menentukan kehidupan kita. Apakah kita mau menjadi berkat atau apakah kita mau diberkati untuk menjadi berkat? Atau ada banyak orang juga tidak berjalan dengan berkat-berkat Tuhan, tetapi berjalan, kalau bukan berkat cuma ada dua ya, kalau nggak berkat kutuk. Nah, jadi berjalan dengan kutuk yang harusnya tidak menjadi milik dia. Nah, seseorang yang berjalan dengan kutuk, saya tidak akan berkata tentang kutuk, tapi pada dasarnya saya akan hanya mau menjelaskan sedikit aja tentang kutuk ini sehingga kita tidak berjalan di dalam kutuk ini, saudara, ya. Kutuk ini, saudara, seharusnya tidak lagi dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Yang memiliki kutuk itu adalah orang-orang di luar Tuhan. Kutuk itu akibat dari dosa, saudara yang kekasih, ya. Akibat dari perbuatan dosa, orang itu akan mengalami kutuk. Kalau kutuk itu pasti hidupnya nggak berbahagia. Kutuk itu berbicara tentang kegagalan, berbicara tentang kehancuran, berbicara tentang kematian. Kalau kutuk itu sendiri, saudara yang kekasih, ya. Karena kutuk itu berbicara bagaimana manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan terpisah dengan Allah. Kalau terpisah dengan Allah, ujung-ujungnya pasti kehancuran. Ya, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Binasa di sini kalau bahasa Inggrisnya destroy, ya, menghancurkan. Ya, jadi saudara yang kekasih itu bagian dari kutuk. Itulah sebabnya Tuhan mau kita berjalan di dalam kehidupan ini, yaitu berjalan dengan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Penuh dengan kelimpahan ini kita berjalan dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Karena kita memerlukan berkat Tuhan selama kita ada di dunia ini, saudara yang kekasih. Kita memerlukan contoh berkat kesehatan. Kalau Anda sakit-sakit terus, bagaimana Anda mau jadi saksi Tuhan? Bagaimana Anda mau jadi berkat Tuhan? Ya, jadi kesehatan itu sangat penting. Ini cuma contoh ya. Kesehatan sangat penting. Perlindungan sangat penting. Karena kalau kita tidak dilindungi Tuhan, iblis bisa aja menghancurkan kita kapan saja. Betul? Ya. Nah, itu bagian, saudara, dari berkat. Sedangkan beberapa hal tadi, itu bagian dari kutuk. Ya, kutuk itu kegagalan, kehancuran. Ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam kehidupan ini, Tuhan mau supaya kita berjalan di dalam berkat-berkat Tuhan. Ya. Nah, ada banyak orang yang harusnya berjalan dalam berkat Tuhan, tapi dia keluar dari koridornya yang harusnya dia jalani. Ya, kalau kita jalani di dalam kebenaran firman Tuhan, pasti berkat-berkat ini akan mengikuti. Makanya Tuhan bilang, cari kerajaan dan kebenaran, maka segala sesuatu will be added to you. Ya, semuanya ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan ini apa saudara? Berkat-berkat itu mengikuti. Berkat makan, minum, pakai itu diperlukan karena selama kita hidup di dunia ini, kita memerlukan itu. Ya, kita memerlukan itu untuk apa? Supaya kita bisa
menjadi saksi, supaya kita bisa menjadi berkat. Jadi orientasinya bukan kita menjadi orang kaya raya, bukan kita menjadi orang yang sehat, dan kita mempergunakan waktu-waktu kita untuk pelisir, untuk waktu-waktu kita untuk diri kita sendiri. Bukan kayak begitu. Tetapi kalau kita sehat, kita diberkati oleh Tuhan, saudara. Baik dalam bidang financial, bidang kesehatan, bidang apapun itu dia, perlindungan, penyertaan Allah, saudara yang kekasih. Kita akan pakai itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup di dunia ini hanyalah sementara. Jadi kita diberkati untuk menjadi berkat. Nah sekarang kita akan lihat tokoh Ribka. Kita buka ayatnya yang pertama, ayat 15. Dikatakan sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, seorang Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Nah saudara, dalam cerita ini, di mana Abraham, dia menyuruh anak buahnya ya, atau menyuruh pembantunya untuk pergi ke negeri asal Abraham. Ya, Ribka ini adalah keponakannya Abraham. Ya, jadi dia suruh pergi ke sana untuk mencarikan istri buat anaknya Ishak. Ya, dan pembantu Abraham ini pergi untuk menemukan Ribka. Dan dalam perjalanannya dia sampai ke negeri itu, saudara kekasih, ini yang terjadi ya, yang barusan kita baca tadi. Ya, jadi pembantunya Abraham ini, dia sampai di negeri itu dan dia berada di suatu tempat. Dan tiba-tiba ayat 15 itu, sebelum selesai berkata, dia lagi berkata-kata, maka datanglah Ribka. Nah, Ribka ini datang menghampiri. Dan dikatakan di situ, Ribka ini dia membawa buyung di atas bahunya. Ini berbicara Ribka adalah seorang pekerja keras, ya. Pada waktu pembantu Abraham menemukan Ribka, dia sedang bekerja, ya. Nah, saudara yang kekasih, penting sekali di dalam kehidupan kita untuk mengisi jurnal kehidupan kita ini, saudara, kita dapat mempergunakan waktu yang ada dengan benar. Bekerja di sini memberikan contoh buat kita anak-anak Tuhan, supaya kita dapat mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena waktu ini, saudara, yang tadi saya katakan harus diisi. Jurnal kehidupan kita ini harus diisi. Dan di dalam mengisi kehidupan ini, saudara, kita harus tahu mempergunakan waktu-waktu. Ya, ada banyak orang malas atau kurang mempergunakan waktu-waktunya secara benar. Ya, contoh, saudara kekasih. Ada banyak orang percaya, ya, kehidupannya itu hanya kehidupan, orientasinya kehidupan dunia, kehidupan yang sementara. Padahal kita di dunia ini, kehidupan yang sementara ini, kita harus isi untuk kehidupan kekal kita. Ya, jadi kalau pakai bahasa sederhana, menabung untuk kehidupan kekal kita. Ya, tetapi banyak orang bukan menabung untuk kehidupan kekalnya, tetapi banyak orang percaya menghabiskan kehidupannya untuk kehidupan dunia, kehidupan daging yang dipimpin oleh dunia dan daging, untuk mencapai tujuan-tujuan dia selama dia berada di dunia ini. Bukan untuk menabung, yang maksud saya adalah untuk kehidupan kekalnya. Saudara, jurnal ini kita akan akhiri, ya, seperti Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik dan telah memelihara iman. Nah, arti pertandingan ini, jadi jurnal ini atau perjalanan kehidupan kita ini, itu bagaikan pertandingan, saudara. Di mana kita ditantang, ditem setiap hari dengan keadaan dan situasi daging, situasi dunia, atau situasi spiritual, rohania yang akan kita pilih di dalam kehidupan kita. Makanya ada firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus memimpin kita pada seluruh kebenaran. Apakah kita mau dipimpin oleh roh kebenaran di dalam kehidupan kita untuk mengisi jurnal kehidupan kita yang sementara ini, atau kita memilih untuk hidup secara duniawi, mengikuti keinginan-keinginan daging kita? Banyak orang rata-rata, ya, mau orang percaya bukan orang, kalau bukan orang percaya sih nggak usah dibahas ya, seperti itu. Tetapi banyak orang percaya, dan orang percaya kehidupannya itu sama. Dua-dua mempunyai tujuan, hanya hidup yang temporary ini. Orang bekerja keras, dikatakan mereka bekerja keras untuk apa? Untuk kehidupan masa tua mereka, ya. Mereka mau hidup untuk masa tua mereka, biar mereka hidupnya itu
di masa tua mereka bisa tidak bergantung kepada anak, tidak bergantung kepada saudara, tidak bergantung kepada orang lain. Jadi menabung sebanyak-banyaknya untuk hidup di masa tua mereka. Dan ada orang juga, mereka melatih diri mereka bekerja keras, saudara yang kekasih ya, olahraga, diet, nggak makan ini, nggak makan itu, supaya di hari katanya tuanya, ya, mereka itu bisa survive, bisa sehat, ya, seperti itu dia. Dan ada banyak orang melakukan seluruh aktivitas karir yang sehebat-sehebatnya, saudara. Jadi hidupnya itu untuk karir. Untuk karir demi karir sampai nggak peduli sekelilingnya. Nggak peduli kepada Tuhan, nggak peduli hubungan pribadi sama Tuhan. Nggak peduli, kadang nggak peduli kepada keluarga juga banyak, saudara ya. Jadi karir demi karir, saudara. Untuk apa? Supaya dia bisa mencapai top. Ya karirnya itu, dan itu menjadi satu kebanggaan buat dia. Ya, misalnya seorang presiden, waduh udah jadi presiden. Dia udah mencapai puncak ya presiden. Tetapi makanya presiden itu periodnya bukan cuma satu kali ya, rata-rata ya, saya nggak tahu di negara-negara lain, tapi di Amerika, di Indonesia 2 kali, ngerti ya, seperti itu dia. Nah mungkin kedua kalinya itu orang itu memang mau menjalankan tugas sebagai presiden atau cinta negara, bisa saja terjadi ya, emang benar-benar cinta negara, atau juga untuk kepuasan dirinya, nggak mau turun dari tahtanya, betul? Ya, jadi ada begitu banyak situasi dan keadaan, ya alasan orang-orang untuk mengisi kehidupan ini, tetapi sayangnya diisinya hanya sampai di dunia ini. Nah, itu Tuhan tidak mau. Ya, kehidupan kita isi hanya sampai untuk di dunia ini, untuk hidup yang sementara 70 atau 80 tahun. Tapi Tuhan mau masa depan kita itu adalah surga. Amin. Jadi tujuan kehidupan kita adalah surga. Ya, jadi kita isi semuanya ini untuk tujuan hidup kita di surga. Ya. Nah, kenapa saya katakan tujuan hidup kita di surga? Kita diberkati di dunia ini untuk menjadi berkat, sehingga kehidupan kita tidak sia-sia. Nah, kita lihat Ribka, orang yang hidup di dalam berkat Tuhan, yaitu orang ini tahu mempergunakan waktu. Orang ini bekerja keras untuk waktu-waktu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya dia. Ya, ini pakai contoh Ribka, saudara ya. Banyak juga contoh yang lain. Jadi bekerja keras itu adalah gaya hidup orang percaya. Orang percaya itu tidak pembalas. Orang percaya itu tidak hidup leha-leha. Tidak hidup bergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada Allah. Orang percaya itu harus hidup benar-benar dia mengisinya. Dari pagi dia isi dengan benar sampai dia tidur malam. Saudara yang kekasih, saya suka menyesal ya kalau mau tidur malam itu. Saya selalu di tempat tidur udah berdoa, saya nggak langsung blak tidur hilang gitu loh. Tetapi saya selalu merenungkan apa yang saya isi hari itu, apa yang saya perbuat. Kalau saya lihat, aduh Tuhan, ada banyak kesalahan atau ada banyak hal yang saya nggak mempergunakan waktu ini ya dengan baik ya, saudara, saya minta ampun sama Tuhan. Aduh Tuhan, tolong, saya berharap besok saya bisa bangun untuk saya bisa mengisi kehidupan saya dengan lebih baik lagi. Ya, jadi saya nggak berharap begini, aduh supaya saya bisa hidup, supaya saya jangan mati, kalau saya mati nanti gimana dong ininya, nanti gimana dong itunya. Saya nggak berpikir itu. Tetapi saya berpikir bahwa saya tidak mau saya mati nih lagi tidur. Saya tidak mempergunakan kesempatan yang tadi hari itu saya tidak dengan baik mengisinya. Misalnya saya mempergunakan waktu itu yang harusnya 8 jam, saya bisa maksimal, tapi 1 jam saya pakai untuk leha-leha, misalnya seperti itu, contoh. Ya leha-leha itu misalnya, saya pakai untuk, ya orang beda ya, saya pakai untuk fokus kepada diri saya sendiri gitu loh, seperti itu. Nah itu saya menyesal banget, dan saya bilang, Tuhan ampuni, Tuhan kalau ada another day gitu loh, aku mau feel itu dia dengan benar untuk Tuhan gitu loh. Nah itu yang menjadi evaluasi kehidupan saya. Setiap malam itu mau tidur, saya evaluasi gitu loh. Tanpa saya harus bilang-bilang ke Pastor Doni, bangun. Enggak. Tentunya kita evaluasi dari diri kita sendiri. Nah, saudara, kita nggak sempurna. Tapi ada Roh Kudus yang bisa memimpin kita untuk kita dapat mempergunakan waktu-waktu ini secara benar dan bijaksana. Itu pertama. Dan nomor 2 kita akan lihat, kita buka ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik.
Saudara, kita lihat di ayat ini bagaimana Ribka dia bisa menjaga kehidupannya dengan baik, ya, dengan kekudusan, ya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Saudara, ini berbicara bagaimana seorang wanita yang belum menikah menjaga kekudusan hidupnya. Ya, bagi yang mendengarkan firman Tuhan ini yang belum menikah, saudara, Anda harus menjaga kehidupan kekudusanmu. Ya. Tidak melakukan hubungan, ya, suami istri di luar pernikahan, atau melakukan hal-hal yang menjurus kepada hubungan suami istri. Ini jelas, saudara. Ribka, dia adalah orang yang menjaga kehidupan kekudusannya. Ini untuk para gadis maupun para pria, ya. Jadi seorang pria juga anak Tuhan harus menjaga kekudusan hidupnya, bukan hanya wanita. Ya, pria dan wanita harus menjaga kehidupan kekudusannya. Tidak bisa. Banyak orang-orang rata-rata khususnya di Indonesia itu fokusnya kepada anak perempuannya. Soalnya anak saya perempuan, jadi diwati-wati jangan ini jangan itu, ya. Ya seperti ini. Saudara, bukan hanya anak perempuan, anak laki-laki pun harus menjaga kehidupan kekudusannya. Tidak main-main dengan dosa. Ya. Dan ini berbicara kepada kita secara umum, saudara yang kekasih, baik yang sudah menikah maupun belum menikah, saudara. Ini berbicara bagaimana kita menjaga kekudusan kehidupan kita. Jangan mencemarkan kehidupan kita. Kita telah dipisahkan dari kehidupan dunia kepada kehidupan kebenaran. Orang-orang hidup yang diberkati adalah orang-orang yang bisa menjaga kehidupannya dengan benar. Bisa eksis, ya, dengan kehidupannya yang menuju hari lepas hari kepada kebenaran yang sempurna, saudara. Saudara, kebenaran itu, kalau kita berbicara kebenaran itu mutlak, sempurna, ya. Nah, kita orang percaya di dalam melakukan kebenaran kadang naik turun, saudara yang kekasih. Nah, makanya berbicara di dalam ketidakkesempurnaan, ya. Nah, Tuhan mau supaya kita suatu hari nanti mencapai perfection, sama seperti dosa. Dosa ini akan mencapai kesempurnaan, sehingga dosa ini, dunia ini akan diserahkan kepada iblis. Ya, dikatakan bahwa Roh Kudus itu, ya, orang percaya itu akan meninggalkan dunia ini waktu rapture, ya. Nah, Roh Kudus itu ada tinggal di dalam diri orang percaya, benar? Rumah Roh Kudus itu adalah diri orang percaya. Waktu rapture itu kita pergi bersama dengan Roh Kudus. Nah, dikatakan yang menahan, ya, ini saya berbicara sedikit akhir zaman, yang menahan si jahat itu yang dia belum menampakkan diri atau belum menguasai dunia ini, si antikris. Kenapa? Karena masih ada yang menahannya. Siapa yang menahannya? Yaitu orang percaya, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, karena ada iblis di dunia ini, dia mau lawan siapa? Ya, kalau ada Roh Kudus. Kalau dia mau lawan Roh Kudus, dia bisa nggak lawan Roh Kudus? Dia nggak bisa. Saudara, dia nggak bisa melawan Allah. Dia nggak bisa melawan orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia nggak bisa, saudara kekasih. Nah, kalau orang percaya ini sudah pergi, nah itu dosa baru akan mencapai klimaks di sana, saudara, karena tidak ada lagi yang menahannya. Nah, saudara yang kekasih, dosa akan mencapai kesempurnaan. Begitu juga kebenaran, saudara. Kebenaran itu kita harus hidupi sampai kita mencapai juga perfection di dalam kebenaran. Artinya, saudara yang kekasih, kita mulai belajar hidup dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Susah atau gampang untuk hidup dalam kebenaran? Sebenarnya bagi orang percaya itu gampang hidup dalam kebenaran. Yang susah itu kalau kita selalu hidup di dalam daging dan pada waktu kita diperhadapkan untuk hidup di dalam kebenaran, nah itu kita susah, saudara. Ya, aduh berat banget nih, kayak ini susah. Karena kita kebiasaan hidup dalam daging. Tetapi kalau orang yang biasa hidup dalam kebenaran, misalnya orang biasa kehidupannya, dia tidak suka berbohong. Gampang untuk dia tidak berbohong. Tapi kalau orang yang suka berbohong, giliran disuruh tidak berbohong, susahnya minta ampun. Dia bilang berat banget ini, karena lifestyle-nya seperti itu. Jadi firman Tuhan ini, saudara, itu sebenarnya gampang dilakukan, apalagi bukan dengan kekuatan kita. Ada Roh Kudus di dalam kita yang melakukannya. Dibilang baik kemauan maupun pekerjaan, firman Allah berkata, itu Roh Kudus lah yang melakukannya di dalam kita. Jadi, saudara, dengan Roh Kudus yang adalah pemimpin kehidupan kita, kita bisa berjalan dari kebenaran kepada kebenaran, ya. Dan kita bisa menikmati kehidupan benar ini. Dan kita lihat di sini bahwa
si Ribka ini, dia bisa hidup menjaga kekudusan kehidupannya dia. Saudara, mari kita hidup berbeda. Kudus artinya dipisahkan, ya. Bahasa aslinya itu dipisahkan. Nah, kita telah dipisahkan, saudara yang kekasih, dari dunia ini. Jadi kita harus berani untuk hidup di dalam pemisahan ini. Jangan lagi kita sudah hidup di dalam kekudusan ini, dipisahkan, hidup dalam kebenaran, kita main-main terus dengan dosa. Ya, untuk itu mari. Di sini tanpa terkecuali orang anak muda sampai orang dewasa yang sudah di dalam Tuhan, ini wajib kita hidupi seperti ini. Kita wajib hidup di dalam kekudusan. Kita wajib berkata tidak kepada dosa. Kita wajib berkata ya kepada kebenaran. Ini kewajiban, saudara. Ini namanya kewajiban, itu mandatori, harus dilakukan. Di dalam kehidupan baru kita, itu semua mandatori, harus dilakukan, saudara. Seumpama Anda disuruh datang ke tempat pekerjaanmu, diperlukan oleh perusahaanmu, dan dia katakan, Anda harus datang. Ya, itu menjadi mandatori, menjadi satu keputusan yang mutlak, harus dijalani, tidak bisa tidak. Nah, saudara, kita harus belajar kepada kebenaran firman. Firman ini mutlak, ya, harus diikuti, gitu loh, mandatori. Ya, jadi pada waktu firman Allah disampaikan kepada kita, marilah kita hidupi itu. Marilah kita hidup di dalam kebenaran. Ini berkat, saudara. Ya. Dan waktu kita hidupi itu dia, saudara kekasih, kita diberkati. Setelah kita diberkati, orang bisa melihat kehidupan kita. Waduh, ini orang benar, betul? Banyak orang mau mencoba menjadi saksi. Mencoba loh, menjadi saksi. Tetapi akhirnya jadi orang munafik. Contoh, kalau di luar sana, di depan orang itu, kita harus jadi saksi ya. Akhirnya jadi kepura-puraan. Misalkan contoh begini yang paling gampang. Saya dulu ya di rumah saya, waktu saya masih kecil, ya kami diajarkan untuk tidak boleh keluar kalau ada tamu. Nggak boleh. Ya kalau tidak dipanggil nggak boleh. Kalau tamu daripada misalnya mami papi ya, ada itu anak-anak nggak boleh keluar. Kecuali dipanggil, oh iya mau dikenalin anak-anaknya baru dipanggil. Nah itu boleh. Kita nggak boleh. Lewat aja tuh nggak boleh. Ya, jadi mau jalan aja nggak boleh. Jadi semuanya tuh harus ada di belakang. Dan kita ada seseorang ya yang membantu dari pertama mami papi menikah tuh ada yang ikut gitu lah. Ada seorang saya mau bilang pembantu juga enggak, saya nggak suka sebut helper lah seperti itu dia ya yang membantu orang tua saya. Jadi saya tuh udah dari kecil udah sama dia gitu tahu. Jadi dia nanti jaga kita di belakang, nggak boleh keluar. Nah. Saudara yang kekasih, gak boleh keluar. Jadi itu kalaupun keluar dipanggil, itu harus dengan muka yang baik, ya, dan gak boleh. Kan biasanya kalau ada tamu datang disuguhin kue, disuguhin apa ya namanya anak kecil ya saudara, kan kepengen kue itu, gitu loh. Ya dibilang, nanti di depan tamu gak boleh minta-minta kue. Ya jadi kita disuruh berpura-pura, ya, padahal di hatinya kepengen kue. Ya, nah itu kan jadi apa saudara? Jadi munafik. Ini tapi contoh. Walaupun ini bukan munafik yang benar-benar yang munafik itu, tetapi kita disuruh pretend. Ya, jadi berpura-pura. Padahal saya udah kepengen sekali itu kue, tapi nggak boleh minta. Giran tamunya pergi, baru sampai di depan udah lari ngambil kue, kakak beradik lari. Nanti udah bilang-bilang begini, waktu ditaruh, pokoknya nanti kue saya itu ya, yang sebelah sini. Jadi kalau itu orang gak makan, ya itu kue saya. Sebelah sini. Yang itu yang sebelah situ kue saya. Gitu loh, udah kita gituin, udah di tag duluan. Jadi kalau dia ambil sampai itu, nah kue lo yang dimakan. Seperti itu. Nah saudara, jadi kita udah, kamu cepet pulang dong, cepet pulang, jangan makan kuenya, gitu loh. Seperti itu. Kadang kita suka ngintip, ini seperti itu dia. Nah saudara yang kekasih, dibuat seperti itu, tersiksa lah kalau seperti itu ya. Apalagi kalau udah dimakan kuenya, saudara hidup dalam kemunafikan itu tersiksa. Gak enak, oke? Tuhan mau supaya kita hidup normal. Hidup normal kita adalah hidup dalam kebenaran. Dan itu adalah berkat. Dan kita akan jadi saksi. Ya, bukan kita pura-pura jadi saksi. Nah kalau orang pura-pura jadi saksi itu bisa keluar saudara. Keluar kejelekannya. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita normalinya hidup dalam kebenaran, pasti kita akan menjadi saksi di luar sana. Ada amin. Haleluya. Yang berikutnya kita lihat. Ayat 17. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata,
tolong beri aku minum air sedikit dari buyung itu. Ya, kita lihat ayat 17 ini, jadi hambanya, ya, pembantu daripada Abraham ini menghampiri Ribka, dan dia minta supaya Ribka itu memberikan air kepada dia, ya, dari buyung itu. Ya, saudara yang kekasih, kita lihat hamba ini meminta karena dia melihat bahwa ini Ribka ini membawa buyung itu, ya, membawa buyung, dan dia datang, dia minta. Nah, kita lihat yang berikutnya reaksi daripada Ribka. Kita akan belajar yang berikutnya reaksi daripada Ribka. Ayat 18, coba dibuka. Jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Jadi pada waktu dia meminta minum, itu seketika itu juga, itu tanpa ditanya-tanya sama Ribka, ya, tanpa diinterview, dia langsung menurunkan buyungnya. Dia langsung memberikan air itu. Betul? Nah, kita di dalam memperhatikan, memberi kepada orang juga kita harus memperhatikan ini. Saudara, ini bagus banget. Ya. Jadi apa yang kita pelajari ayat 18 ini, peduli kepada orang lain. Banyak kita katakan kita peduli kepada orang lain, saudara. Tetapi kita interviewnya terlalu banyak. Ya. Saudara, kalau Anda mau memberi, Anda beri aja. Seperti itu, Anda digerakkan untuk memberi, beri aja. Tapi banyak orang mau memberi, kita interview dulu. Ini uangnya untuk apa? Nanti kamu ini. Jadi kamu mau apain? Jadi setelah kamu mau apain, kamu mau ini. Nanti sesudah itu kasih tahu sama saya. Waduh, udah kayak polisi, saudara. Ya, saudara, kalau Anda digerakkan untuk memberi, beri aja. Jangan Anda atur orang itu. Banyak kita mau mengatur orang-orang waktu kita memberi. Baik kita memberi uang, ya, atau kita memberi apa aja. Kita memberi, ada orang-orang misalnya dia mau bekerja, terus dia dikasih referensi, ya, dan akhirnya diterima. Tetapi persyaratannya banyak banget dari yang kasih referensi ini, gitu loh, saudaranya. Ya, jadi kita interviewnya terlalu banyak. Ya, waktu kita mau berbagi kebaikan kepada orang, saudara yang kekasih, kita beri aja. Amin. Ribka kan nanya, emang Anda nggak mau minum? Ngapain harus minta minum sama saya? Ya, untuk apa dong minumnya? Berapa banyak yang Anda mau minum? Ini tidak, saudara yang kekasih. Kasih yang sempurna itu, kasih yang datang daripada Tuhan itu hanya memberi, ya, tak harap kembali. Nah, kita itu terkadang kita mau make sure semuanya. Saudara yang kekasih, Tuhan kasih kita nafas kehidupan, Tuhan nggak mau make sure kita dulu. Ini kalau saya kasih nafas, kira-kira menyenangkan gua nggak ya? Kira-kira dia benar apa enggak ya? Tuhan beri, dia beri kepada kita, ada amin. Keselamatan, dia mati di atas kayu salib. Dia mati untuk kita semua, orang-orang berdosa, tanpa pamrih. Ada amin, saudara kekasih. Kalau kita disuruh hidup di dalam kebenaran Allah, itu untuk memprotek kita, amin. Bukan untuk Anda melakukan itu, supaya Tuhan itu menjadi Tuhan yang lebih hebat lagi. Atau menjadi Tuhan yang senang dipuji-puji dan lihat dong, siapa dong yang buat, siapa dong yang mati, siapa dong yang kasih napas. Saya ajari dia, biar dia tahu yang kasih napas itu siapa. Aduh, terkadang kita udah melebihi Tuhan, saudara yang kekasih. Benar? Saudara, hidup ini adalah memberi. Ini contoh yang kurang baik, ya, jangan diikuti, ya. Saudara, hidup ini untuk memberi. Kita harus berbagi kehidupan ini. Waktu yang kita punya, itu juga Anda harus beri kepada orang lain. Terkadang waktu itu, kita pikir buat kita aja. Dari pagi kita kerja, pulang, dan kita pergi beli makanan buat kita, dan kita tidur buat kita. Tidak ada orang minta tolong, apa kita? Tolong bisa untuk berkunjung ke sini, atau tolong ini dong, bantuin saya, anterin saya ke sini, atau tolong ini. Kita nggak peduli. Ya keluarga, ya lu udah punya keluarga, urusan lu sendiri lah. Ini kan begitu. Saudara, kita harus peduli. Di dalam memberikan waktu juga kita berikan waktu kepada orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Ya, Ribka ini adalah contoh di mana dia peduli tanpa embel-embel. Kalau kita peduli, saudara, jangan ada embel-embel. Jangan ada karena. Itu tidak baik. Amin. Waktu kita peduli dengan benar. Waktu kita beri waktu kita beri apa aja untuk orang lain yang memerlukan, saudara. Jangan ada embel-embel. Kalau Anda ada embel-embel, nanti Anda sakit hati sendiri. Dan Anda udah beri, itu tidak berguna. Tidak ada gunanya. Tuhan bilang, ada firman Tuhan dikatakan gini. Walaupun engkau memberikan dirimu untuk dibakar. Beri untuk dibakar. Hebat nggak? Oh, hebat banget. Ya, Anda udah pernah sendiri sekarang. Ya, saat ini. Melayani Tuhan sampai dibakar. Pernah? Nggak pernah. Tapi
orang ini dibilang di 1 Korintus 13, memberikan dirinya untuk dibakar. Tapi firman Allah berkata, tanpa kasih, semuanya tidak ada faedahnya. Kasih itu, saudara, adalah murah hati. Ya, kasih itu dia hanya memberi. Ada lagu di Indonesia, Kasih Ibu, ya. Itu bagus banget. Bukan maling kundang. Beda banget sama maling kundang. Ya, kalau maling kundang, ibu-ibu nulis, anak nggak tahu diri, anak begini, anak begini. Ya, itu maling kundang, saudara. Ya, tapi lagu Kasih Ibu tuh gini. Kasih Ibu sepanjang apa? Masa. Tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali. Amin. Harusnya orang percaya begitu. Memberi tak harap kembali. Benar, artinya kembali ini bukan kita beri supaya orang itu beri lagi kepada kita. Nah, itu juga tak harap kembali ya. Tetapi lebih kepada kalau udah beri ya beri. Dari hatimu. Amin. Dan tak berharap hal-hal yang lain gitu loh kepada orang itu. Apapun itu yang Anda berikan. Waktumu, hidupmu. Aduh, gue udah capek-capek nganterin dia. Ternyata dia udah. Bukan urusanmu. Urusanmu adalah mengantar dia. Amin. Urusanmu adalah memberi kepada dia. Selebihnya dia mau ngapain, dia mau bikin dosa, dia mau bikin itu. Bukan urusanmu. Itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Ya, urusanmu adalah beri waktumu, beri hidupmu, beri firman Allah, beri apa yang ada padamu. Kalau ada orang lapar, kita kasih makan. Ada orang ini, kita perhatikan. Amin. Tugasmu hanya memberi, bukan mengatur. Ini Ribka. Anak Tuhan harus bisa peduli kepada orang lain tanpa menuntut balas. Amin. Tanpa kita menuntut macam-macam dari orang itu. Seperti Tuhan, dia memberi, saudara yang kekasih. Kita mau ikuti firman-Nya atau tidak, saudara. Dia nggak tiap hari, tiap malam datang pakai pedang. Dan tadi pagi nggak lakukan pedang nih, pukul dulu. Tangannya dipotong dulu jarinya. Tuhan tidak seperti itu. Ya, saudara, tidak. Dia mengasihi kita, dia beri kepada kita. Anda mau lakukan atau tidak lakukan, Anda berhadapan dengan hukum yang ada. Tapi dia bukan dikit-dikit datang dan mau menghukum kita. Tidak. Dan nanti kalau suatu hari kita mati, saudara, nanti pengadilan di sana itu adalah pengadilan, ya, di mana pengadilan orang yang percaya atau tidak percaya, saudara. Oke, yang berikutnya kita buka ayat 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Wow. Saudara, hebat banget ya ini? Hebat banget ya? Ya. Udah dia beri waktu diminta tanpa nanya-nanya kepada orang itu, tanpa interview. Orang itu nggak even minta buat unta-untanya. Dia bilang, oh baiklah, sekarang dia akan menimba. Saudara, menimba air itu bukan pasang keran kita colok ya selang dan kita kasih ini nih airnya, ya. Bukan seperti itu. Menimba itu mengeluarkan tenaga, betul? Dan dengan untanya bukan cuma satu, saudara yang kekasih. Dan Anda udah tahu ya, kalau unta itu minum bukan seperti manusia minum. Manusia minum satu, gitu udah selesai, benar? Kalau unta minum itu banyak airnya. Dan dia harus timbah, itu dia. Saudara, ini berbicara tentang apa? Ada increase, ya. Jadi kehidupan kita, ya, itu yang tadi saya katakan, ya, menuju kepada kesempurnaan. Amin. Ya, hari ini kita lihat kita berbuat A, besok kita mendambakan untuk berbuat B, naik lebih tinggi lagi. Amin. Haleluya. Bukan kita stay, apalagi turun. Ya, waduh, gue udah beri sama dia 3 kali, stop. Gue udah teleponin 3 kali sama dia. Udah, gue gak mau telepon-telepon lu lagi. Ya, selesai. Minta aja ditelepon sama yang lain. Ya, gue udah kasih sama dia. Udah 3 kali lo gue beri kepada orang ini. Udah, enough. Ya, saudara yang kekasih. Kasih itu tanpa batas. Amin. Selama kita hidup di dunia ini, firman Allah berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya, di dalam mengisi jurnal kehidupan kita ini, kebaikan-kebaikan Allah yang ada di dalam kita terus terpancar dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam pengampunan aja, itu tidak ada batasnya. Ya, orang Yahudi mengampuni 7 kali. Makanya pada waktu
Seorang datang kepada Tuhan dan tanya tentang pengampunan, dia bilang, apakah 7 kali? Tuhan bilang bukan 7 kali, tapi 7 kali 70. Amin. Seperti itu. Artinya tak terbatas. Amin. Saudara, 490. Nah, siapa yang bersalah kepada kita 490 kali? 2-3 kali aja kita udah bosen. Benar gak? Nah, ini berbicara tidak ada batas. Nah, kalau sampai Anda bosan berbuat kebaikan, atau Anda bosan untuk menjadi berkat, hari ini, besok Anda menutup itu dia untuk Anda menjadi berkat, Anda sudah tidak diberkati lagi. Jadi, diberkati itu saudara, pada waktu Anda menjadi berkat, itu berkatnya itu akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Berkat kekuatan, berkat perlindungan, berkat kesehatan. Amin. Iblis bisa saja melemparkan kita sakit penyakit, tetapi Tuhan tahu orang ini berguna. Amin. Makanya kita baca sejarah Rasul Paulus, dia dilemparkan ya penyakit ya. Dia dilemparkan, saudara yang kekasih. Makanya dia berbicara tentang apa? Tentang duri dalam daging, saudara. Ya, seperti itu dia. Ya, dia berbicara juga tentang apa? Rasul Paulus ini. Dia berbicara tentang pada waktu dia berada di satu pulau itu terdampar, ingat, dan ada ular yang ingin membunuh dia. Kapal karam. Dan dia berbicara tentang dia dipukuli juga sampai mati. Nah, itu pasti babak belur, saudara yang kekasih, betul? Tapi Tuhan tetap melindungi dia. Tuhan tetap menyembuhkan dia. Tuhan tetap ada bersama dengan dia untuk dia melakukan kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat. Sampai pada waktu Tuhan menetapkan dia hidup di dunia ini sampai kapan. Ada amin? Makanya dia tahu kematiannya pun dia udah tahu. Dia katakan darahku sudah mulai tercurah, hari kematianku sudah dekat. Ada amin? Dia tahu saudara, memulai jurney kehidupannya dia dan mengakhiri jurney kehidupannya dia dengan benar. Bagaimana dengan kita? Ya, kita belajar di sini. Ya, tanpa diminta. Dia bilang, aku akan memberikannya, dia akan menimba juga untuk unta-untanya. Dia lihat di sekeliling. Saudara, firman Allah berkata, pandanglah di sekelilingmu, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Ada amin. Ini berbicara tentang apa, saudara? Bukan hanya untuk kita nginjil, ya, untuk kasih tahu, Tuhan begini. Tapi kehidupan kita, amin, dipandang oleh ladang yang sudah menguning ini untuk siap dituai. Tapi kalau kehidupan kita ini, saudara, bukan menjadi, ya, saudara, kalau kita mau tuai, itu kan kita pakai, sabit, betul? Untuk menuai, di ladang itu dia pakai sabit. Kalau kita tidak menjadi sabit yang benar, saudara, kita tidak bisa menuai tuaian yang sudah menguning ini. Sabit itu berbicara firman Allah, berbicara pedang, amin. Seperti itu pedang roh firman Allah. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, kita tidak peduli kepada dunia ini dia, kepada orang-orang di sekitar kita, saudara, kita tidak akan menjadi sabit itu, ya, sabit yang tajam. Kita tidak bisa menjadi saksi. Kebenaran firman Allah tidak keluar dari kehidupan kita kalau kita hanya egois mikirin diri kita aja. Kita. Sekali lagi, saudara, mari kita mulai mandang sekeliling kita. Kalau kita udah berbuat baik satu, jangan berhenti di satu. Kita akan increase, naik terus kepedulian kita. Amin. Setiap hari kita harus melihat siapa lagi yang harus kita tolong, siapa lagi kita jadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya, saudara, itu harus ada di pikiranmu. Ya, harus ada. Saudara, saya belajar untuk question diri saya. Apalagi yang harus saya buat untuk orang lain? Apalagi yang harus saya lakukan untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan? Apalagi yang harus saya lakukan untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah? Ada amin. Tanpa saya harus diskusikan kepada suami saya atau kepada orang lain, saya ngomong kepada diri saya dan kepada Tuhan, use me Lord for your glory. Amin. Kita lihat yang terakhir. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya lah untuk semua unta orang itu. Wow, sudah dahsyat banget. Ya, sekali lagi. Ini nih bagi aku tuh cerita Ribka ini dahsyat, luar biasa. Ini pengajaran 5 ayat ini pelajaran berharga, ini pengajaran seumur hidup buat kita.
Ya, di mana dia menggunakan semua apa yang ada pada dia. Amin. Semua. Maka Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Amin. Seluruhnya, saudara yang kekasih. Dan dia bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, di dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Allah. Ya, saudara, sebenarnya mengikuti Tuhan itu simple, saudara. Simpelnya gimana? Kasihi Tuhan Allahmu tadi dengan segenap hati jiwa, kekuatanmu, segenap keberadaanmu. Baru kau kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau Anda lihat, kalau saya makan, orang itu nggak makan, bagaimana rasanya? Kalau Anda udah sama seperti itu, saudara yang kekasih. Nah, disitulah yang saya katakan, firman Allah berkata, ya, di dua hukum itulah tergantung seluruh hukum Allah. Saudara, saya percaya, ya, semua hukum-hukum yang lain terlalu mudah untuk kita lakukan. Kalau dua hukum itu, saudara, kita sudah bisa berdiri di sana. Nah, ini yang Tuhan ajarkan lewat Ribka. Dia berlari, dikatakan amin. Dia pergunakan kesempatan itu dengan seluruh kemampuannya dia. Dengan seluruh hatinya, seluruh kasihnya. Amin. Untuk supaya orang-orang diberkati. Apa yang sudah Anda buat dalam kehidupan ini? Supaya banyak orang-orang diberkati. Supaya orang melihat Tuhan di dalam hidupmu. Supaya dunia ini bisa datang kepada Tuhan. Apa yang sudah kita buat? Apakah kita sudah seperti Ribka, berlari-lari dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap keberadaannya dia, untuk supaya orang lain diberkati. Saudara, mari kita telah belajar beberapa hal dari kitab Ribka ini, dan ini pembelajaran buat saya seumur hidup, untuk kita terus-menerus, saudara, hidup dalam koridor yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Dan ini sangat luar biasa, di mana kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan kehidupan diberkati untuk menjadi berkat harus berlangsung setiap hari dalam kehidupan kita. Pada waktu kita menjadi berkat, disitulah berkat Tuhan diberikan kepada kita. Tetapi kalau Anda tidak pernah menjadi berkat untuk orang lain, saya percaya kita tidak lagi berjalan dengan berkat-berkat Tuhan, tapi kita sudah berjalan di luar berkatnya Tuhan. Tapi pada waktu kita jadi berkat untuk orang lain, disitulah kita melihat bahwa Tuhan sedang memberkati kita, dan kita boleh menjadi berkat untuk orang lain. Haleluya. Ini yang dapat saya sampaikan. Marilah kita hidup dalam berkat Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan.